Pria itu bergabung dengan orang-orang kaya yang sedang berpesta dan tidak menyadari kehadirannya. Ketika Kijung membawa kue untuk kejutan, pria itu kemudian berlari menusuk pisau itu tepat ke dada Kijung. Ia pingsan, begitu pula anak dari nyonya rumah. Terjadilah kekacauan di pesta ini di mana pria itu mengamuk mengancam semua orang dengan pisau di tangannya. Pak Kim mencoba menyelamatkan anaknya yang ditusuk, dan di satu sisi anak perempuan nyonya rumah menggendong Ki-taek yang sudah berdarah-darah. Pak Kim mulai linglung karena ia di satu sisi mencoba menyelamatkan anaknya dan di sisi lain ia harus bergerak membantu tuannya untuk pergi ke rumah sakit membawa anak mereka yang pingsan. Tapi karena lambat, Pak Kim melempar kunci mobil itu namun keburu tertindih oleh pria gila ini bersama dengan Ibu Kim yang mencoba membela diri. Ibu Kim berhasil menusuknya menggunakan pisau barbeque. Tuan rumah ini mencoba mengambil kunci mobil yang tertindih namun ia menahan nafas karena bau busuk dari tubuh pria gila ini. Pak Kim melihat hal itu membuat emosinya terpancing. Berlari menusukkan pisau itu ke tuannya sendiri. Ia kemudian lari kabur dari rumah itu. Setelah kejadian itu, Ki-taek anak Pak Kim ternyata masih sadar namun ia jadi tertawa terus akibat saraf di otaknya. Ibu dan anak ini diadili namun mereka beruntung bisa lolos dari masa percobaan. Kijung sendiri tewas setelah kejadian dirinya ditusuk di pesta mengerikan itu. Pak Kim sendiri menghilang tanpa kabar dan tidak ada yang tahu keberadaannya termasuk keluarganya sendiri. Sampai ketika Ki-taek mencoba mendaki gunung yang mengarah ke rumah mewah itu. Ia melihat lampu di rumah itu berkedip-kedip memberikan sebuah kode. Ki-taek tahu itu adalah sebuah sandi Morse dan mencoba menerjemahkannya. Ternyata selama ini Pak Kim bersembunyi di bawah bunker agar tidak ketahuan setelah menusuk tuan rumah ini. Ia bertahan hidup sendirian. Pak Kim juga menguburkan jasad mantan pelayan di rumah ini di taman di depan rumah. Pada akhirnya rumah mewah ini pun dibeli oleh warga asing. Ki-taek harus segera mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya dan bisa membeli rumah itu agar bisa menyelamatkan ayahnya. Namun apakah ia bisa?